Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam ini secara daring untuk melakukan presentasi tentang iptek dan seni dalam Islam. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rabib Kausar. Dipersilahkan. Baiklah, materi presentasi kita pada hari ini yaitu yang pertama, konsep ipteks dalam Islam. Allah menerangkan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi allama allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Next. Konsep ipteks dalam Islam yaitu pertama integrasi antara ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan kemudian Islam mendorong pengembangan ipteks. Dan ipteks sangat penting dalam Islam karena Allah ingin kita untuk memahami alam semesta. Next. Kegunaan ipteks dalam Islam ada banyak. Yang pertama, mempermudah ibadah. Digunakan, contohnya adalah digunakannya untuk menentukan arah kiblat. Dan kedua, penyebaran dakwah. Seperti media digital yang digunakan untuk menyebarkan dakwah berupa video ceramah. Kemudian, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi digunakan untuk menggali rahasia alam semesta ciptaan Allah. Next. Baik, untuk Baiklah. selanjutnya ada integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi iman, ilmu, dan amal dalam iptek dan seni dalam Islam adalah konsep bahwa kemajuan teknologi dan seni harus didasarkan pada keimanan dan ilmu pengetahuan. Lalu juga diwujudkan melalui perbuatan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini memiliki tujuan agar iptek dan seni tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan menjadi sarana untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan, dan kemajuan spiritual umat manusia. Next. Next. Konsep konsep integrasi. Konsep integrasi di sini terbagi menjadi tiga, yaitu iman. Iman sebagai akidah dan motivasi yang memberikan arah ilmu dan seni tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Keimanan juga menjadi pedoman dalam menilai iptek dan seni tidak hanya dari sisi pragmatis, melainkan juga nilai kemanusiaan. Selanjutnya, ilmu. Ilmu di sini sebagai alat untuk memahami dan mengembangkan iptek dan seni. Seorang Muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu karena ilmu adalah perintah agama dan akan berdosa jika tidak diamalkan. Semakin bertambah ilmu, seharusnya semakin kuat keimanan seorang Muslim. Selanjutnya amal. Amal di sini sebagai perwujudan nyata dari iman dan ilmu. Ini adalah tindakan yang didasarkan pada pengetahuan yang benar dan dilakukan dengan niat karena Allah. Untuk gambaran konsepnya, pohon adalah iman. Untuk gambaran konsep terbagi menjadi dua, yaitu pohon. Pohon di sini, iman adalah menjadi akar, ilmu adalah batang dan cabang, sementara amal adalah buahnya. Ketiganya memiliki kesatuan untuk saling melengkapi dan tidak dipisahkan.
untuk menciptakan keharmonisan antara agama dan sains serta seni. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu. Untuk kewajiban menuntut ilmu sendiri itu diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, Wa man salaka tariqatan yaltamisu fi ilmin sahlallahu lahu bihi tariqatan ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Dari kedua adalah di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Di dalam kata-kata mutiara, orang Arab juga menjelaskan tentang pentingnya belajar, di mana ada pepatah yang berbunyi Fatlibul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga liang lahat. Bahwa kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita, dimulai dari kita dilahirkan sampai akhir hayat kita. Kewajiban ini akan terus ada dan tidak akan terlepas hingga akhir hayat kita. Next. Baik, untuk selanjutnya implementasi ilmu dalam kehidupan. Implementasi ilmu dalam kehidupan dapat kita lihat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam kehidupan manusia, seperti dalam pengembangan teknologi informasi, teknologi konstruksi, teknologi bisnis, dan juga teknologi medis. Dalam Islam, pemanfaatan ilmu haruslah selaras dengan keimanan dan akhlak. Karena itu, setiap perkembangan ilmu pengetahuan haruslah diarahkan untuk membawa manfaat, menghindari kemudaratan, dan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyelarasan ini, umat Islam dapat maju dalam ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Implementasi ilmu dalam kehidupan mencangkup berbagai bidang, seperti dalam pendidikan, contohnya penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, seperti mekanika, optika, penggunaan lampu, dan kendaraan. Lalu di bidang teknologi, seperti menggunakan internet untuk belajar, berdakwah, dan juga berbisnis yang halal. Next. Lalu untuk di bidang kesehatan, contohnya memanfaatkan ilmu medis seperti penggunaan obat-obatan, alat medis, dan teknik medis dalam merawat kesehatan. Di bidang ekonomi, contohnya menerapkan ilmu ekonomi syariah dalam jual beli yang jujur dan adil.
Dan di bidang sosial, contohnya menggunakan ilmu untuk membantu sesama, bukan merugikan orang lain. Lalu untuk kesimpulannya, jadi konsep teks dalam Islam menekankan integrasi antara iman, ilmu, dan amal sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman menjadi dasar dan arah, sedangkan ilmu berfungsi sebagai sarana pengembangan. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk kemajuan duniawi, tetapi juga harus membawa kemaslahatan, bernilai ibadah, serta tetap sesuai dengan nilai moral dan syariat. Implementasi ilmu dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, ekonomi, dan sosial menunjukkan bahwa iptek dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sekaligus memperkuat keimanan dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa referensi dari kelompok kami. Yang pertama, Bahtiar N. 2013 Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Riau Aswaja Brasindo. Lalu kewajiban menuntut ilmu, dalil dari Al-Quran dan hadis, peran iptek dalam perkembangan agama Islam, dan juga modul kuliah Pendidikan Agama Islam PAI, Ibadah Akhlak dan Muamalah Surabaya, PPAIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Berikut eh, beberapa anggota dari kelompok kami, dimulai dari saya, Tony Gradistira dengan NPT 41250078. Dan saya Raffi Kausar dengan NPT 41250007. Dan saya Muhammad Lutfi Ridho dengan MPT 41250069. Dan saya Dimas Rizky Mulyawan, NPT 41250060. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan materi, kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.